Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca suratul Fatihah, bertawasul dengannya. Mudah-mudahan majelis kita ini diberi manfaat yang besar oleh Allah SWT. Yusri umurina qada hajatina ziyada ulumina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Jamaah assalam, khususnya kaum muslimin umumnya, mudah-mudahan di kurang berapa hari mas? Kurang 13 atau 14 hari kita berpuasa Ramadan, beribadah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah SWT, dan yang tidak penting yang paling penting kita diberi istiqomah oleh Allah SWT. Materi kita tentang zakat ya. Ini ditinjau dari bahasa, zakat ini artinya adalah pembersih. Tatkala kita bahas tentang zakat, maka kita akan bahas juga tentang sodaqoh, karena zakat itu bagian dari sodaqoh. Saya selalu menjelaskan perkara-perkara agama ini, saya suka atau senantiasa itu pendekatan melalui bahasa. Kalau sodaqoh itu maknanya benar, infak itu maknanya membelanjakan. Jadi kalau digabung infak sodaqoh berarti apa? Membelanjakan dengan cara yang benar. Infak itu bisa umum, kita belanja ke pasar, kita bayar anak sekolah, itu bisa umum. Sedekah itu sesuatu yang sifatnya khusus, yang biasanya manfaatnya itu untuk orang lain secara zahir. Dan ini yang oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran ya, seandainya orang yang seandainya seseorang itu bisa ditunda kematiannya, maka dia akan bersedekah itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang-orang yang akan menghadapi kematian itu, mereka akan meminta ditunda oleh Allah SWT kematiannya, ya, supaya dia bisa bersedekah. Laula akhartani, lamun menunda sinten panjenengan ni ing ingsun ila ajalin qarib, maring masa yang dekat, maksudnya masa sebentar aja, fa as-saddaqu, maka kami akan bersedekah, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang hampir mati itu kepingin sedekah. Kok nggak disebut sa'usolli atau sa'asumu, saya kepingin sholat, saya kepingin zakat, atau bahkan sa'astaghfiru ya, secara jelas nggak disebutkan saya kepingin beristighfar, tapi fa'as-saddaqah menunjukkan niku napa bila sedekah ini manfaatnya sangat besar menurut sedekah. Seorang ini yang dia bersedekah itu diperlihatkan pahalanya ya, seolah-olah sebelum mati itu diperlihatkan. Mudah-mudahan sedekah para jamaah ya, pemirsa Assalam TV ini ya. Assalam TV mas ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Maka jangan pernah menganggap sedekah itu hilang.
Justru itulah harta kita, ya. Apalagi saat-saat seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sedekah itu nanti itu dalam pembahasannya, karena dalam sedekah itu ada zakat, sehingga ada sedekah sedekah sunnah dan sedekah wajib. Demikian juga dengan zakat. Zakat ini juga ada zakat mal, ada zakat nafas, zakatun nafsi, atau biasa kita dengar dengan zakatul fitri, zakat fitri. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Ya. Sebelumnya sekali lagi saya kepingin menekan tentang pentingnya sedekah. Ya. Sedekah ini sangat luar biasa sedekah. Satu perintah ya, ini di antaranya ya, di antara keistimewaan sedekah itu. Perintahnya itu bukan hanya untuk orang yang lapang, tapi juga untuk orang yang sempit. Jadi kalau jamaah salam ini ada orang yang menengah, ada orang kaya, ada orang yang maksudnya ada orang yang di bawah cukup, itu tetap juga disuruh sedekah. Di mana surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri-cirinya itu orang bertakwa itu adalah, kan kita ini kan mau meraih ketakwaan Mas Bang. Ya, Mas Bang. Lah di antara cirinya itu apa? Santo, ya kan. Yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang berinfak di dalam keadaan lapang, pas garapan akeh, pas ojir kanyap, kan nazam, sarra wa dzarra, dan keadaan sempit. Jadi walaupun kondisinya sempit, ini masya Allah masih disuruh sedekah. Di antara itu ya keistimewaan para sahabat itu ya. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Yu'siruna ala anfusihim. Mereka ini mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khososoh, walaupun mereka itu dalam keadaan yang lapar sangat. Khososoh itu butuh nemen ya, butuh nemen, gampangannya butuh beras sak kilo belum makan sehari, begitu punya beras dia mendapati orang yang belum makan 3 hari gak dipek dhewe, tapi kasihkan kepada yang belum makan 3 hari tadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Hari-hari beliau itu kalau hartanya belum disedekahkan enggak bisa tidur. Lek kita kan kualiane aja. Ini gak doyojir gak iso turu. Tapi kita mau belajar. Saya mau belajar dan para pendengar juga mau belajar. Sing loman, please sing loman. Kadit hilup tidem. Utujes. Ya. Jangan sampai Mas, medit ini berat. Medit ini berat. Jadi di dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa Nabi ini kalau Ramadan, ya, di luar Ramadan tuh dermawannya luar biasa. Pada saat Ramadan lebih-lebih lagi, karih al-mursalah. Seperti angin yang berembus, ini nerima langsung kasihkan, nerima kasihkan langsung. Ya mudah-mudahan ya perjuangan kawan-kawan pengurus As-Salam ini diterima Allah Ta'ala ya. Kita sering menerima banyak bantuan tapi langsung kita salurkan itu ya, salurkan. Dan pagi ini alhamdulillah pesantren As-Salam membagi ustadz ya, untuk ustadz TPQ se-desa Tunjung Tirto. Jadi ada berapa TPQ di desa kami ini. Insyaallah pagi ini ya, sudah kita bagi undangan untuk kita bagikan itu sembako lengkap loh itu. Beras sapi, beras, minyak goreng, oluk, mie ini kan lengkap.
Kemudian Allah terima ya. Jadi kita memang juga harus begitulah ya. Kita ini ya belajar. Tidak semua disedekahkan karena pesantren juga membutuhkan. Tapi jangan sampai, dan saya melihat ya, ini kita bagi yang kelas guru-guru TPQ ini berapa kali mas untuk bulan ini? 2 kali ini ya. Belum yang du'afa. Itu Masya Allah, semakin kita bagi semakin datang lagi. Kemarin datang bantuan dari kawan saya itu, non muslim, baik-baik orangnya. Dari apa jenenge itu Pak Iwan ya, dari Enang Kiong ya, dari itu ya. Semakin dibagi semakin datang terus itu. Ini pengalaman ya. Tapi di luar dari pengalaman itu kita punya keyakinan itu ya. Mana kosomalun bisodakotin baliyasdat. Tidak berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Tetapi baliyasdat bertambah. 3 kali bertambahnya. Ini kalau di dalam hadis ini seorang itu sedekah 1.000 ya minimal baliknya 3.000. Ya, tapi kalau melihat ayatnya minimal baliknya 10.000. Jadi sekarang tak tanya ya, coba yang hadir jawab coba. Kalau ada orang punya 1 juta, disedekahkan 100.000, berarti uangnya tinggal berapa mas? Berapa mas? Menurut ayat bahwa orang yang sedekah 1 dapat 10, ya kan? Kalau orang sedekah 100 berarti nanti baliknya berapa? 100.000, minimal baliknya berapa? 1 juta ya mas ya. Kalau ada orang punya uang 1 juta disedekahkan 100.000, berarti uangnya nanti berapa mas? Berapa? 1.900.000 minimalnya itu. Justru yang nanti pasti tersiksa ya, yang pasti tersisa. Ya, mudah-mudahan jamaah salam ini ahli sedekah kabeh. Sing loman dak. Duwe kolok sak piring ya, duwe kolok sak setengah panci ya tetangganya dikasih. Siap. Ojo makam si ai mas, ya kan? Kan itu. Jadi kita mau menjadi orang-orang yang aku sing tas tekon lu gunang dilu ya. Jadi kita mau ini orang Islam ini harus berbagi mas, berbagi. Semakin kita bagi rezeki yang kita terima, semakin akan bertambah banyak. Terus masuk kepada materi ya. Jadi tadi saya menjelaskan tentang tentang pentingnya kita bersedekah, keutamaannya ya, yang sangat luar biasa ya. Ini alhamdulillah guru-guru TPQ, kiai-kiainya kiai muda ya. Kiai tuanya ini ayas malian ya. Kiai muda asalam di desa Tanjung Tirto, pimpinan adik saya ya, Ustaz Aris Zikrullah, ini sudah hadir. Jadi begitu, semakin harta ini dibagi nanti akan nggak habis ya Sam. Jangan punya pandangan yang kita sedekahkan ini habis. Makanya kalau berbicara tentang zakat, tentang sedekah ini kan jangan pernah melepaskan iman, amanah dan iman, amanah. Jadi kalau ya kalau secara akal gitu kan orang yang punya uang kan kalau disedekahkan kan berkurang. Nggih napa mboten? Jawaban cek ketok akeh rek, nggih napa mboten? Iki live iki cek ketok akeh waduh. Ya gitu. Ozi napa kadit? Ya itu secara akal, secara iman ya lain dah. Secara iman lain. Ini para pemirsa perlu tak sampaikan ya. Jadi kita ini ada beberapa orang yang menghadiri pengajian ini, tapi tetap kita menjaga social distancing. Dan semuanya pakai pakai masker. Sedih masker ini dah sirek waduh ya.
Jadi kita ini mesti kalau bicara tentang zakat, sedekah, mesti bicara tentang keimanan. Saya pernah dengar kiai ceramah itu ya, kalau ada orang itu apa mas, nyileno duit 1 juta, balik 1.200.000 sih jadi apa mas? Apa namanya? Apa lah? Menganakkan itu ya, menganakkan. Ini kan banyak, secara akal kan uangnya bertambah, gini betul, gini betul, secara akal. Tapi kalau secara iman malah habis uang itu, keberkahannya habis. Lain dengan sedekah ya. Sedekah ini secara akal uangnya berkurang, tapi sesungguhnya secara akidah, secara keimanan justru malah berlipat-lipat, minimal kali 10 itu. Ya, tadi pernyataan saya tadi ya, begitu asalam dapat rezeki dibagi ya nggak habis, malah datang terus. Ya, ini kan semakin kita berbagi ini semakin. Tapi jangan sampai orientasi sedekah itu hanya dunia ya. Saya nggak senang juga itu ada orang ceramah tiap hari pentingnya sedekah, tapi contohnya itu keuntungan dunia, enggak. Kalau hanya dunia kita rugi ya. Kita mau untung nanti di akhirat. Ya di dunia dan di akhirat. Oke, saya bacakan tentang zakat fitrah. Jadi globalnya sodako, ada sodako sunnah, ada sodako wajib. Nah, sedekah wajib itu adalah zakat, zakatul mal dan zakatun nafas. Zakatun nafas, zakat diri. Ini yang tak baca matan Abi Suja. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya. Wa tajibu lan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah bisalasati asya, dengan 3 perkara. Al-Islami rupane Islam, wabi guru al-Islami yaitu orang Islam ya. Wabi guru bisa mas, dan saat tenggelamnya matahari min akhiri yaumin min syahri Ramadan, di hari akhir dari bulan Ramadan. Jadi Islam yang kedua masih di dalam waktu huruf samas, wa wujudil fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum. Ini kalau hari ini jarang ditemukan ya, tapi harus tetap secara keilmuan dipelajari. Akan mungkin satu saat datang semacam ini. Adanya kelebihan dari kebutuhan orang itu dan orang yang ditanggung di hari itu. Jadi misalkan begini ya, kalau akhir Roma iki riyoyo ini kapan mas? Oyoyir ya mas? Oyoyir kapan? Riyoyo kapan riyoyo ini? Kata ya 2 minggu lagi ya setaris ya. Lah nanti kalau misalnya hari rayanya hari apa nak itu? Ahad ya? Ahad Kamis ya? kata riyoyo sama. Nah, orang ini kan hari rayanya hari Kamis ya. Lah berarti di antara syarat pembayaran tadi menjelang tenggelamnya matahari, berarti apa? Rebu malam Kamis ya. Itu dia punya kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Misalkan dia punya beras 5 kilo atau katakanlah dia punya beras 10 kilo, kebutuhan sehari itu 2 kilo, kebutuhan sehari itu setengah kilo misalkan, maka selebihnya itu dibayarkan zakat fitrah ya, jangan sampai terlewatkan. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan seorang itu berzakat untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafakoi. Jadi kalau Ustadz Agus itu wajib menafakoi 3 putrinya ya Ustadz ya. Ya maka yang di zakat Ustadz Agus ya Ustadz Agus ya, putrinya 3 sama ujub kan mana Sam? Jadi sampai zakat dewi. Ya. Yang ditanggungannya ya talzamuhu nafaqatuhu. Jadi yang dia itu menjadi tanggungannya ya. Kalau
anak sudah besar, sudah mandiri, ya, maka dia sudah punya kewajiban membayar zakat untuk dirinya. Termasuk pembantunya, pokoknya yang dinafkahi lah ya. Pembantu ya, bukan karyawan ya. Kalau karyawan itu ya dia digaji sudah, dia punya kewajiban untuk membayar masing-masing ya. Jadi kalau kawan saya seorang pengusaha muslim ya, dia punya karyawan 100 ya, masing-masing dia punya kewajiban untuk membayar. Terus apa lagi? So'an min kuti baladihi. Jadi yang harus dia keluarkan itu satu sok, ya, satu sok dari makanan pokok di negerinya itu. Di negeri kita makanan pokoknya apa? Sarap ya kan? Ya maka harus dengan beras, jangan dengan uang. Karena zakat mal ya, ya harus dengan beras. Kalau kita biasa makan beras 1 kilo harga misalkan 15.000 ya, maka kita punya kewajiban untuk membayarkan beras dengan harga yang sama tadi. Jadi maksud saya jangan sampai seorang itu biasanya biasanya dia makan dengan yang dia konsumsi itu beras harganya 10.000, tapi waktu zakat dia bayarkan beras yang harganya 8.000 atau nggak boleh. Beberapa ayat saya baca di sini. Penjelasannya tentang Rawa al-Bukhari wa Muslim wa lafdzulahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang banter sam selawat sam. Cek ketok akeh sam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku faradha mengfardukan zakatal fitri ing zakat fitrah min Ramadan dari bulan Ramadan. Jadi maksudnya boleh juga ya zakat fitrah dibayar setelah masuknya Ramadan. Ala nasi ing atase kaum muslimin, so'an satu sok min tamrin au so'an min syair. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Ala kurrin au abdin. Wajibnya zakat fitrah ini kepada orang yang merdeka juga kepada budak. Subhanallah ya, di antara keistimewaan zakat ini, zakat fitrah ini budak pun dia wajib zakat, tapi yang membayar ya tuannya ya. Zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan minal muslimin. Adapun yang versinya Imam Bukhari adalah amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat itu ya, untuk dibayarkan sebelum orang-orang itu keluar menuju ke masjid untuk sholat. Maksudnya sholat apa? Id ya, sholat id ya. Ini istilah batas akhirnya ya. Kalau sudah sholat ya habis waktunya. Wa inda Bukhari, dan juga versi Bukhari yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min ta'am wa kana ta'amuna as-sa'ir wa zabib. Ya, adalah kami pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah di hari fitri. Ya, karena kan kalau hitungan bulan-bulan Qamariyah itu kan nanti asar gitu kan sudah masuk hari ini. Sekarang hari apa mas? Hari Ahad ya. Ini hari Ahad. Asar nanti kalau Qamariyah sudah masuk hari Senin nanti. Jadi Yaumul Fitri di sini ya malam takbiran maksudnya.
Itu kami dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW membayar zakat fitrah itu di hari fitri 1 sok. Dan waktu itu makanan kami adalah gandum dan zabib. Zabib itu kurma kering. Kalau kurma basah itu rutop. Bukan, kalau rutop itu kurma basah ya. Kalau zabib itu apa namanya ini? Apa itu? Anggur kering. Iya anggur kering ya. Kalau anggur basah itu ya inap. Ojo diwalik penny malian. Curug keliru ngawur. Zabib. Kalau zabib ini apa namanya? Kurma apa namanya? Anggur kering. Wis ewul kabeh. Atau kalau bahasa sekarang ya kismis. Ya memang kismis itu memang. Adapun para ulama membahas tentang 1 sok itu berapa? Para ulama ada khilaf ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo ya, minimal itu Mas. Ada yang 2,7 ya. Tapi kalau saya untuk keluarga ini minimal 3 kilo itu. Kehati-hatian. Karena kalau 2,5 itu ngepres enggak. Timbangannya ngepres terus apa itu kresek sing tipis. Terus lodop. Apa lodop ya? Terus lodop itu kabeh kurang dia. Jangan. Nah, kalau saya ikut yang hati-hati aja, minimal Romo Yai Basori 2,7 saja. Itu minimalnya itu ya. Kalau yang kaya lebih dari itu ya bagus. Dibulatkan saja menjadi 3. Iya 3 kilo lah ini Ustaz usul 3 kilo bener. Kalau lebih lagi lebih top, lebih lagi TOP. Jadi jangan sampai gini Mas ya, tentang kafaroh, tentang apa istilahnya itu yang nggak puasa orang tua bayar apa? Fidyah. Sajane ae seru meto-eto ae sam. Kan yo cek kata rame asam untuk waktu dijawab dhewe. Adikku cek seneng jawab. Kan ini aja fidyah. Fidyah itu berapa minimalnya? Sakmut itu berapa? 6 on ya. Itu minimalnya gitu loh. Saya ngaji di perumahan di Malang itu perumahan orang kaya-kaya. Saya ngomong 6 on itu bagi yang pas-pasan loh. Sampai ini masih 5 kilo ya nggak apa-apa. Lah kan begitu faman tatawwa'a khairun fahuwa khairun. Tatawwa'a itu melebihkan. Walaupun nanti tetap akhirnya wa antasumu khairun lakum. Jadi ini kan itu kan ayat itu kan bahas tentang masalah fidyah itu. Jadi batasan yang cuma 6 on itu satu harinya itu kan minimalnya 6 on. Kalau lebih ya bagus. Siapa yang rugi membayar fidyah lebih? Orang sedekahnya dimakan oleh orang yang berpuasa, dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Kalau saya di status menulis dibulatkan 1 kilo yang fitnya. Wah itu TOP itu, bulatkan 1 kilo itu. Ya, ini termasuk mujadid itu ya. Tak dungakno tahun ini dapat jodoh. Ini langsung mari. Kan beliau memang fikihnya masya Allah Mas, fikihnya Qur'annya luar biasa. Jadi memang kancane jadi korek kancane. Lihat jadi memang gitu Mas. Yusunganu gitu loh, bulatkan 1 kilo ya berarti 30. Ya memang hati-hati ya mendengarkan ceramah di TV ya. Ini ada yang viral, ada satu ustadz itu ya memang kelihatannya bacaannya kurang ya. Fidyah itu harus dibayar tiap hari dan itu pahalanya lebih besar. Tiap hari apa? Bayarkan langsung aja. Nah, kalau dia nggak puasa, misalkan orang tua ya, orang tua kan jelas nggak puasa, orang ini nggak kuat loh ya. Ini orang tua saya nggak kuat, nggak mampu ya, supaya dapat pahala buka, bayarkan di awal aja.
Ya, namanya takjil namanya. Ada takjil zakat, ada takjil juga takjil fidyah, ya, dibayarkan di awal supaya mereka bisa menikmati. Ya. Itu ibu-ibunya enggak ada, Mas, kan sajadah ya, Mas. Enggak ada. Akan Mas. Terus ini ibu-ibu ini juga menjaga social distancing itu, ya. Nah, juga pakai masker semua. Jadi lagi dari mana tadi? Tentang sok ya, satu sok. Ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Terus tentang zakat mal ya, ada di grup dan juga beberapa yang menjabri saya. Ada orang yang punya 1 miliar, uang 1 miliar. Iki contohnya digedekno ya. Sakjane sing takoni mek 10 juta. Tapi tak ge 1 miliar ya kan istilahnya kan harapan. Tak dongakno para pejuang Quran ini dapat uang 1 miliar. Kalau dia punya 1 miliar, zakat malnya berapa, Mas? Zakat malnya 25 juta, ya kan? Kan 2,5% ya, minimal. Jadi kalau ada ya para jamaah asalam khususnya yang di Riverside ya, di Permata Jingga Riverside itu minimal duit 1 miliatan minimal yo. Yo Sam Novi ya. Tok no asam itu Sam, ya kan? Lah kalau 1 miliar berarti zakatnya berapa? 25 juta ya kan? 2019 dia punya uang 1 miliar, dikeluarkan 25 juta. Terus pertanyaan beliau ini, apakah uang yang sama yang sudah tak zakati ini 2020 tetap harus zakat lagi? Ya, kan ini uangnya 1 miliar Mas ini ya. Ya, 2019. Terus uang ini enggak bertambah uang ini. Ya bertambah tapi enggak banyak lah ya. Tapi tetap uang yang ini, gampangnya serinya enggak di nomor rekening yang sama. Lah 2020 ini apakah ini masih wajib zakat? Ya. Maka tak terangkan ya zakat ini wajibnya tiap tahun. Ya, selama dia memiliki mencapai nisab atau nominal nisab terus haul ya setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Sehingga kan ada di dalam satu mafhum hadis ya, Rasulullah SAW ini khususnya itu memotivasi untuk memutar uang itu hatta la ta'kulu hazakah ya, sehingga amwal itu tidak habis dimakan oleh zakat. Maksudnya ini bukan berarti dengan zakat uangnya hilang ya, tapi Rasulullah memotivasi bahwasanya hendaklah kita ini memutar ya dana kita sehingga nanti kita ini menjadi muzaki yang lebih besar, Mas. Ya, bukan hanya kita mustahik tapi kita targetnya adalah muzaki. Ada lagi yang tanya di grup atau japri saya tentang perhiasan. Jadi tadi tak jawab ya Mas ya. Jadi harta yang 2019 yang sudah dizakati di 2020 juga wajib zakati. Dan seterusnya kalau dia punya uang terus ya dia bayar zakat terus sampai dia ketam, Mas. Aku bingung memilih kalimat apa. Dia tetap bayar, wajib bayar. Ya setia. Terus yang berikutnya tentang perhiasan, mobil, apakah wajib dizakati? Enggak ya. Jadi emas, perhiasan yang memang niatnya itu untuk dipakai perhiasan ya, bukan untuk simpanan ya, maka dia nggak wajib itu kalau perhiasan itu untuk emas untuk perhiasan. Demikian juga dengan mobil, rumah dan seterusnya. Ini kalau kita berbicara tentang kewajiban di dalam berzakat. Kecuali mobil dan rumah yang diniati untuk perdagangan. Investasi. Ya. Jadi barang-barang dagangan itu nanti namanya itu harta tijaroh namanya ya, atau tijaroh ya. Nanti dia akan
mengeluarkan zakatnya ya tatkala benda-benda yang disebutkan tadi adalah untuk jual beli. Oke, sampai di sini barangkali penjelasan saya singkat, tapi saya berharap para pemirsa ya insyaallah jangan lupa lihat videonya ya. Siap ya. Terus kamu like ya. Like kenarek konco dhewe rek ya kan. Ya nanti bisa tak sampaikan ke Ustaz Aris, ada grupnya ya kawan-kawan ya. Lho ayo gak dilebokno rek ya. Ya nanti kamu like rek ya kan. Ya di subscribe ya insyaallah nanti kalau kita sudah mencapai 1000 bisa live lewat YouTube. Ya. Demikian sebelum doa ada yang bertanya mari. Ya Mas Bambang mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat, apakah anak yatim piatu itu diambil anak oleh orang lain? Di zakatnya. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya. Tentang yang berhak menerima itu siapa? Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran Allah SWT telah merinci ya, yang berhak menerima itu siapa. Ya. Boleh Ustaz Saiful membacakan ayatnya Ustaz? Lil fuqara. Subhanallah. Jazaka Rabbi khair ya. Ini Ustaz Saiful Muhsin. Sakjane Mas kamerane depno rono arek ambek mburi-mburi wadah kon meneng ae. Lang. Mas waliin dile Mas ya anu. Boleh set. Gak apa-apa walik ngene. Ya, nakus. Saya ngambil buri-buri loh Mas ya, Mas. Ya kan? Mana tadi ayatnya tadi? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya kan? Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk, innama itu hanya untuk. Ya, kalau bahasa pesantren Jawa itu innama sedekah itu angin pestine utawi piro-piro sedekah. Angin pestine utawi itu hanya untuk. Iya, lil hasri namanya. Jadi pembatasan. Selain ini nggak dapat, itu loh maksudnya itu. Ya, termasuk yatim. Jadi yatim itu nggak masuk. Yatim itu jangan salah paham ya. Yatim nggak termasuk di sini. Makanya saya baca ayatnya tadi. Adakah yatim? Nggak ada. Jadi tak sebut ya 8 ya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab itu budak, gharim yang punya hutang, 7 sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Yatimnya ada enten apa mboten? Nggak ada. Yatim itu nggak berhak dia. Dulu zamannya Pak Harto meninggal itu yatimnya wakeu, anak-anaknya. Lah tapi kan yatimnya kan ya waya kaya. Justru dia wajib mengeluarkan zakat dia setelah menerima waris ya, setahun dia miliki dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi yatim nggak berhak Mas ya. Kecuali ya yatim yang masuk fakir, yatim yang masuk miskin gitu ya. Jadi yang di sini tidak disebutkan tentang fakir. Fakir itu orang yang pengeluaran kebutuhan seharinya 20.000, nggak ada pemasukan sama sekali. Ada beberapa jamaah kita itu asalam itu yang kondisinya begitu, ya hidup sendiri. Kalau miskin itu ya pengeluaran berapa? Misalkan kebutuhan berapa sehari 30.000, tapi pemasukan cuma
20 atau 15 ya. Nah, itu yang begitu itu yang dan seterusnya. Fisabilillah ya, diantara para ulama menyebut diantaranya ya orang-orang yang berjuang berdakwah ini tanpa gaji. Walaupun teks aslinya adalah orang yang berjihad ya, yang berperang di jalan Allah ya, yang dia tanpa mendapatkan gaji. Oke, demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada waktunya nanti kita bahas satu persatu ya. Selamat berjuang kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, TPQ Desa Tunjung Tirto. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan Allah di surganya Allah Ta'ala, di surga Firdaus, orang-orang yang ahli Quran, insya Allah. Yusri umurina qada hajatina ziyada ulumina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, minadz-dzunub, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullah. Al-Fatihah. Ini kawan-kawan majelis Assalam kangen ini ya. Selama ini akad kita ngaji dan biasa doa ditutup oleh Yai Anwar, dan sekarang diwakili oleh putranya Ustadz Aris Dzikrullah. Maka Ustadz doa Ustadz. Amin. 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 Amin.
Sebelum ditutup, perlu tak sampaikan bahwa pesantren kita As-Salam tahun ini membuka MA khusus perempuan ya. Madrasah Aliyah Plus Lil Banat. Dikatakan plus karena insya Allah ada beberapa ekstrakurikuler, diantaranya tata boga dan guru-guru yang mengawal S1, S2 bahkan ada S3 ya. Doktornya 1. Insya Allah khusus perempuan dan semuanya wajib nginep di As-Salam. Santri yang tidak nginep maka kita tidak berkenan. Dan insya Allah biayanya termurah Semalang Raya. Ya mohon nanti bisa dibantu ya guru-guru ustadz-ustadzah Asiap dibantu mensosialisasikan ya bahwa di desa kita ini ada Madrasah Aliyah As-Salam namanya untuk perempuan khusus ya, dan semuanya wajib menginap di pondok. Dan beberapa targetnya ya diantaranya bagaimana selama 3 tahun itu mereka bisa menyelesaikan Qur'annya minimal 10 juz. Yang kedua, sukses masuk UIN se-Indonesia. Bahkan alhamdulillah kemarin saya secara pribadi sudah ketemu ya dengan pengurus yang ngurusi untuk bisa meneruskan ke luar negeri, khususnya ke Yaman ya, ke Imam Syafi'i University sama Al-Ahqaf. Ya, kita harapkan anak-anak kita nanti bisa seperti itu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.